Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati, kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi pagi yang indah ini oleh kemurahan-Mu juga, kami Engkau boleh bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan program renungan SOS. Untuk itu mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang mendengarkan, menonton acara ini, berikan kemampuan untuk memahami, memberikan pengertian sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kembali renungan kita tentang hamba yang sejati. Hamba yang sejati masih tetap dalam nas pokok kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 28 ya. Redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri ya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-21 ya. Pagi yang ini kita akan meneruskan pada ayat yang ke-22 dan 23 ya. Ayat yang ke-22 dan 23 demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Ya. Nah saudaraku, kata siapakah engkau ini sudah kali yang ketiga ya, ditanyakan oleh para utusan dari Yerusalem ya, yang datang kepada Yohanes Pembaptis ya. Saya baca sekali lagi. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ya, tadi ditanya, apa engkau seorang Mesias? Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau seorang nabi yang akan datang? Bukan. Sekarang pertanyaan yang sama disampaikan kali yang ketiga ya. Apa perkataan tersebut? Pertanyaan tersebut yaitu perkataan yang sama. Siapakah engkau? Ya, di sini dikatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu? Nah, saudaraku, ya, subtemanya di sini adalah, ya, subtemanya saya berikan adalah hamba yang sejati. Harus memiliki sifat yang rendah hati ya. Kenapa saya angkat subtema ini? Saudaraku, kalau seseorang ditanya sekali dua kali mungkin dia masih ya bisa berkata dengan rendah hati ya. Saya kan sudah katakan saya hamba ya. Mungkin dia nggak bilang hamba yang sejati, tapi saya cuma berikan tema utama adalah hamba yang sejati harus memiliki sifat rendah hati. 3 kali ditanya saudara. Kali yang kedua mungkin dia masih bisa sabar, masih bisa tahan emosi. Tapi kalau orang ditanya kali ini sampai yang ketiga kali ya, Yesus juga ya, dalam hal yang sama juga Yesus pernah melontarkan pertanyaan 3 kali kepada Petrus ya. Petrus, apakah engkau anak Simon atau Petrus ya? Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau mengetahui aku ya. Artinya ya Tuhan tahu Petrus itu mengasihi dia. Ditanya yang kali kedua begitu juga. Ditanya kali yang ketiga, saudara tahu apa yang terjadi?
Di situ dia baru mengaku dengan jujur. Ya. Kali yang ketiga Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku sama seperti yang lain? Nah, di sini dia bilang, engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hati. Kira-kira begitu ya. Tidak ada yang lebih dari engkau. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ditanya oleh para utusan, ya, para utusan yang diutus oleh para petinggi agama Yahudi dari Yerusalem. Ya, mungkin kalau dia emosi dia bisa jawab. Ya, kalau saya pakai bahasa orang Jakarta, lu pada kagak tahu ya? Udah 2 kali gue bilang gue bukan Mesias, gue bukan Elia, gue bukan Nabi yang lu pada katakan ya. Kira-kira bahasa Jakarta bilang begitu ya. Bisa emosi saudara. Tapi lihat, hamba yang sejati memang tulen. Kalau Mas 24, memang nggak mungkin dia bilang dia 23. Beda sama saudara. Kalau pecinta emas, ya, dia nggak perlu orang sampaikan emas ini berapa kadarnya, karatnya berapa karatnya, 18 atau 24. Saudara, mata orang pecinta emas itu, matanya itu nggak bisa dibohongi. Dia tahu ini emas muda atau emas yang sudah tua. Emas 18 karat atau 24 karat, dia tahu nggak bisa ditipu. Nah, hamba yang sejati, dia tidak bangkit emosi, dia tetap sadar diri. Ya, mereka tanya, apakah katamu tentang dirimu? Nah, sekarang ditantang lagi dia. Ditanya Mesias, bukan. Ditanya Elia, bukan. Ditanya salah seorang dari para nabi, bukan. Ya. Di sini dia tetap orang yang rendah hati, tidak mudah terpengaruh dengan emosi. Seorang hamba yang sejati itu mampu mengontrol, mampu menguasai apa saudara? Emosi. Dia tetap rendah. Kenapa? Roh Kudus sudah melengkapi dia. Bayangin, sejak dari dalam perut ibunya, ya, masih di dalam perut Elizabeth, ya, waktu Maria ibu Yesus mengunjungi mereka, apa yang terjadi? Rasul, ya bukan rasul ya, nabi, dia merupakan nabi terakhir, Nabi Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan, kepenuhan Roh Kudus masih dalam kandungan ibu. Makanya dia memang hamba yang sejati, ya, tidak mudah terpengaruh dengan keadaan, tidak mudah dipengaruhi, membangkitkan emosinya. Dia tetap rendah hati, saudaraku, ya. Di sini dikatakan baru ayat yang ke-23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Dia mengatakan sebuah nubuatan yang telah menubuatkan tentang dia sebelum dia lahir. Itu dinubuatkan dalam Yesaya 43, ya. Kita lihat Yesaya 40 maksud saya yang ketiga. Kita lihat nubuatan ini. Dia menyatakan apa adanya, siapa dirinya, ya. Siapa dirinya, dia sampaikan apa adanya, ya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kita akan lihat pembacaannya di sini, ya. Yesaya 40 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, ya, jalan raya bagi Allah kita. Ya. Ternyata Yohanes Pembaptis sebelum dia lahir, 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, Nabi Yesaya telah menubuatkan akan datang seorang perintis jalan Tuhan, seorang hamba yang akan mendahului rajanya atau tuannya. Ya, datang. Dialah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Artinya apa? Menjadi hamba yang sejati itu bukan pilihan, itu bukan profesi. Ya. Menjadi hamba yang sejati itu adalah panggilan Tuhan. Jadi pelayanan seorang hamba itu bukan karena profesi, ya.
Hamba Tuhan yang melayani itu bukan profesi. Ya. Kalau profesi konotasinya negatif, mengharapkan upah. Ya. Tapi kalau panggilan itu murni, pure, tidak ada motivasi apa-apa selain menjalankan tugas yang dipercayakan oleh tuannya. 700 tahun sebelum dia lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada suara orang berseru-seru di padang gurun, dan padang gurun dimaksud adalah padang gurun Yudea, menggemparkan pelayanannya sampai ke sekitar Yerusalem, sehingga para petinggi agama Yahudi mengutus para imam dan beberapa orang Lewi dan para Farisi untuk mencari tahu siapa dia sampai mampu menggemparkan, ya, mampu menarik banyak orang dalam pelayanannya, dan bahkan bukan cuma mampu mengumpulkan orang, tapi mampu membuat orang bertobat. Pelayanan sederhana, temanya sederhana, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jangan main-main. Itu 2000 tahun yang lampau. Yohanes Pembaptis memberitakan bertobat. Sekarang tahun 2022, tidak lama lagi Yesus akan datang. Tuhan akan datang. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara sudah menjadi hamba yang sejati atau belum? Ini perlu kita sadari, saudara. Kehidupan kita sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Matius 20 ayat 14 berkata apa? Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Menjadi seorang hamba itu adalah panggilan dari Tuhan, bukan profesi. Sebab sekarang ada banyak hamba Tuhan, S1, S2, ya, nganggur, lamar sana sini belum diterima, ya, kedep nakar, waduh, listnya panjang, banyak orang yang belum dapat pekerjaan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Banting setir. Jadi hamba Tuhan aja deh, biar enak. Lowongan kerja sana sini tertutup, ya. Kedep nakar, waduh, listnya panjang banget. Dia pikir kapan dia mau dipanggil. Nah, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum kita dilahirkan, kita sudah ditetapkan akan dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya. Dan Tuhan kita adalah Yesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang telah menetapkan kita, memanggil kita, memilih kita. Sejak dari kandungan ibu kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini satu kepercayaan, satu penghargaan yang luar biasa dari Tuhan kepada kita. Kita harus sadar ini. Jangan main-main. Ya, ada pujian berkata, lihat tanda-tanda zaman, dunia mau binasalah. Tuhan Yesus hampir datang, bersedialah. Saudaraku, tanda-tanda zaman membuktikan, menunjukkan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, hari ini kelihatan seperti biasa-biasa. Saudara mau tahu besok trompet Allah, sangkakala ketujuh berbunyi. Nampak di awan-awan anak manusia datang kali yang kedua. Apakah saudara berpikir seperti itu? Hati-hati. Pada zaman anak manusia terjadi seperti kondisinya seperti zaman Nuh. Orang makan minum, ya, makan minum, jual membeli dan lain sebagainya. Ya, pesta pora. Hati-hati kondisi ini. Hati-hati. Ya, COVID-19 belum berakhir. Kayak produk makanan aja. Muncul varian baru, Omicron. Sampai sekarang jadi bahasa yang viral sekarang. Saya kemarin ditelepon sama teman hamba Tuhan. Shalom bro. Waduh, sudah lama kita nggak ketemu ya. Bagaimana? Omicron ada mampir ke rumah. Saya langsung nangkap. Omicron. Oh, maksudnya Omicron ya. Kan varian baru Omicron namanya. Saya bilang, ya Omicron selalu cuma lewat depan rumah tapi nggak pernah mampir. Justru yang mampir Tante Mikron, bukan Omicron. Saudara, hati-hati. Jakarta Barat ada 54 RT.
Sekarang melonjak COVID di Jakarta. Saya baca di Google 54 RT di Jakarta Barat baru, belum Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan Utara dan Pusat. Baru Jakarta Barat 54 RT. Dahsyat nggak pekerjaan ini Omikron dan COVID Delta, COVID-19. Hati-hati, jangan main-main. Waktu Tuhan sudah dekat. Berita pertobatan bukan tema yang basi, tapi tema yang tetap update di setiap zaman. Hati-hati. Marilah kita menjadi hamba yang sejati, ya, hamba yang sejati. Kemudian saya teruskan ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Sudah tahu? Seorang hamba yang sejati memiliki kerendahan hati, ya, memiliki sifat rendah hati, tidak mudah terpancing emosi, ya. Dan dia katakan, di sini dikatakan, luruskanlah jalan Tuhan. Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa kita hamba yang sejati, memiliki sifat yang jujur, memiliki sifat rendah hati, tugas kita meluruskan jalan Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Tidak peduli kalau Tuhan suruh berbicara bertobat, tempat dosa. Jangan sudah pikir, aduh, mau bicara tempat dosa. Ini, waduh, ini tua-tua jemaat di sini, waduh, ini penopang-penopang di sini orang-orang kaya. Nah, tema khotbahnya dirubah, bukan lagi tentang pertobatan. Berilah maka kamu akan diberi. Kamu akan mengalami kelimpahan. Itu dosa. Kenapa? Tuhan suruh khotbah tentang pertobatan. Luruskan jalan yang bengkok. Ya. Luruskan pengajaran yang tidak benar. Jangan kompromi dengan siapapun. Walaupun ada orang-orang kaya yang hidupnya tidak benar, dia penopang pekerjaan Tuhan di tempat saudara. Ingat. Tepat apa yang Tuhan suruh sampaikan dengan benar. Walaupun orang itu tersinggung. Dan walaupun orang itu tersinggung, dia akan bertobat, bukan akan lari meninggalkan gereja. Berapa banyak jemaat Tuhan di akhir zaman ditempatkan dosanya, ya, pencabulan, perzinahan, perselingkuhan terjadi kemana-mana. Minggu depannya orang kaya itu penopang di tempat itu, penopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat itu, di sidang lokal tertentu. Minggu berikutnya kau udah nongol, minggu kedua tinggal nongol, minggu ketiga dan seterusnya nggak nongol lagi di gereja. Kenapa? Tersinggung. Kenapa? Kalau saya, saudara, nggak peduli di jemaat. Kalau Tuhan suruh khotbah tentang A, saya khotbah tentang A, bukan tentang B. Saya nggak peduli dia melari, sebab jemaat bukan punya hamba Tuhan, jemaat punya Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Itu urusan Tuhan. Dia lari. Masa Batalion Siliwangi punya moto, esa hilang dua terbilang. Hamba Tuhan harus punya prinsip. Kalau Batalion Siliwangi punya moto, esa hilang dua terhilang, hamba Tuhan harus punya moto, satu hilang, ya. Bisa 10, bisa 100, bisa berapa, itu terserah Tuhan. Tuhan yang punya jiwa, Tuhan yang berhak memanggil, berdaulat, dia pasti datang menggantikan orang yang pergi. Jangan takut. Hamba Tuhan tidak punya rasa takut, kecuali takut akan Tuhan, takut akan dosa. Amin, saudaraku. Nggak perlu takut dengan hamba Tuhan. Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang menyuruh kita menjadi pemberita kebenaran. Luruskan yang bengkok-bengkok, luruskan. Ya, luruskan. Ini yang perlu kita sadari, ya. Kemudian dikatakan ayat 23 ini, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lagi sekali saya katakan, kita sebelum dilahirkan sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Ingat, mari kita buka referensinya, ya. Referensinya di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Kita perhatikan ayat ini, ya. Ini Tuhan yang berkata kepada hamba-hambanya, ya.
Lukas 17 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-10, di sini ya, redaktur Alkitab memberikan judul dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 adalah Tuan dan Hamba. Haleluya. Lukas 17 ayat 10. Ya, redaktur Alkitab memberikan tema atau perikop atau kepala bacaan adalah Tuan dan Hamba. Perhatikan saya baca dari ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau yang menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya, saudara pernah dengar ada seorang tuan, ya, ada seorang tuan, ya di sini katakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saudara, seorang tuan memiliki hamba. Nah, hamba ini pekerjaannya adalah menggembalakan ternak, ya, atau mengerjakan pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh tuannya. Ketika hambanya datang, ya, si tuan yang memberikan pekerjaan kepadanya berkata begini, mari kita segera makan. Enggak ada, saudara. Yang pasti walaupun hamba itu capek luar biasa, saking kerjanya sepanjang hari, kalau tuannya begitu dia pulang, tuannya berkata, siapkan aku makanan, dia pasti lakukan secapek apapun, sebab dia hamba. Amin, saudara. Dia adalah hamba. Harga mati, hamba itu tidak punya hak apapun atas hidupnya. Tidak ada satu atribut pun yang patut dia banggakan. Tapi berbanggalah kalau saudara dan saya bisa menjadi hamba. Bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai hamba. Ya, Yohanes 15 ayat 16 jelaskan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Sebelum kita telah ditetapkan Tuhan, kita akan terpanggil, terpilih menjadi hambanya. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, hamba Tuhan itu bukan satu profesi, tapi satu panggilan yang mulia dari Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-8 berkata, bukankah sebaliknya? Ya. Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Selapar apapun, secapek apapun seorang hamba, jika tuannya ada pada waktu dia pulang dan tuannya merasa lapar, dia bilang, siapkan hidangan bagiku, aku akan makan dan minum. Sesudah itu baru engkau boleh. Saudaraku, apa artinya? Haleluya. Kita harus, seorang hamba harus memiliki ketaatan mutlak. Ada hamba Tuhan yang suka pakai istilah apa? Mesti ada roh penundukan diri. Tapi bahasa Alkitab bilang seorang hamba harus taat kepada Tuhan. Bayangin, ya. Secapek, selapar apapun dia, kalau pada waktu dia pulang tuannya ada, ya, mungkin bersamaan, ya, tuannya pergi kerja kalau sepanjang hari, begitu pulang jam 5 sore kira-kira, ya, atau jam 6 sore, hambanya baru pulang dari ladang, dia bilang, ayo lu siap makan aja dulu, ya, saya nanti belakang. Nggak ada, saudara, ya, nggak ada prosedur atau SOP yang sebenarnya. Seorang tuan, kalau dia lapar, ada hambanya, dia pasti perintahkan hambanya, siapkan aku hidangan, aku akan makan dan minum, baru lu belakangan. Kira-kira begitu, saudara, ya. Seorang hamba harus setia, taat dan setia. Ya, ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya? Ditanya lagi. Yesus katakan, adakah setelah hamba itu selesai makan, ya, atas hidangan yang sudah disajikan oleh hambanya, lantas dia berkata terima kasih, ya? Ada banyak tidak seperti itu. Bukan berarti tidak ada. Ada. Tuhan yang tahu menghargai, ya, identitas seorang hamba.
yang walaupun sebenarnya nggak punya identitas. Tapi Yesus katakan, ya, adakah dia berterima kasih? Saudara, kita lihat seorang hamba itu siap menghadapi segala hal yang seharusnya mungkin dia harapkan. Makasih ya, kamu udah atur makanan aku. Nggak banyak orang seperti itu. Bukan tidak ada, tapi ya 0, berapa persen kira-kira ya. Ayat 10 ini yang penting. Saya akan tekankan di sini. Ayat 10. Demikianlah juga Yesus katakan, dia memberikan satu perumpamaan, kemudian dia berikan penegasan, pernyataan apa yang harus mereka perhatikan. Ya, ayat 10. Demikian jugalah kamu. Ya, perhatikan, demikian jugalah kamu. Ini pesan yang inti, pesan yang utama yang ingin disampaikan. Ya, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Waduh rek, orang Surabaya, waduh rek kok ngono, kok iso ngono ta? Saudara, tidak ada kesombongan dalam hidup seorang hamba. Apapun yang dia lakukan begitu hebat, begitu baik. Tuhan katakan apa? Ya, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara tahu? Tidak ada satu atribut apapun yang nempel kepada seorang hamba. Hamba itu tidak punya hak apa-apa, tidak punya identitas. Saudara lihat, kehidupan kita harus berserah total kepada Tuhan. Kita harus taat melakukan apa yang tugas yang Tuhan sudah percayakan. Saudaraku, jadilah hamba yang sejati. Amin, saudaraku. Kita akan lanjutkan kembali besok pagi hari. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku kekasih, pertanyaan yang ketiga datang dari para utusan dari Yerusalem, bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah dirimu? Apakah katamu tentang dirimu? Kita seorang hamba harus tidak terpancing emosi. Seorang hamba tidak mudah terpengaruh dengan emosi. Yang kedua, memiliki sifat yang rendah hati. Sifat yang rendah hati terlihat dari ketaatan melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa, saudara? Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu besar Tuhan berkat-Mu pagi yang indah ini. Menyadarkan status kami sebagai seorang hamba di hadapan-Mu, untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Luruskan yang tidak lurus, luruskan yang bengkok. Sebab itu adalah tugas kami sebagai seorang hamba. Dan ketika kami pun telah mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam tugas pelayanan kami, profesi kami yang berbeda-beda, kami harus menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, sebab kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Terima kasih Tuhan, kami menjadi hamba yang berguna ketika kami melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di sepanjang hidup kami, terlebih khusus pada hari ini. Dari pagi sampai petang nanti kami akan beraktivitas, berbagai-bagai aktivitas kami, berbagai-bagai profesi kami percaya kami oleh pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.